Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu. Saya adalah pendeta di Jemaat Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Luar biasa, di saat ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semua lewat media YouTube ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Pendeta Veralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar, dan yang paling penting adalah bagaimana membagikan video ini sehingga pun ketika Bapak Ibu Saudara diberkati, orang lain juga diberkati. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 17 September sampai tanggal 23 September 2023, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun, sebelum kita akan membaca firman Tuhan ini, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Yang kami imani firman Tuhan ini adalah pedoman, penuntun yang akan mengarahkan, membimbing kehidupan kami, supaya kami tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami semua, dan berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Marilah kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Diberikan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi
yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca ini dalam kitab Yesaya. Yesaya ini adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan. Dan Nabi Yesaya ini bernubuat di kerajaan Yehuda. Jadi kita tahu bersama bahwa kerajaan Israel itu telah terpecah dua, dan Nabi Yesaya ini tampil di kerajaan Yehuda. Dia bekerja pada zaman 4 raja, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan terakhir adalah Raja Hizkia. Nah, saudara-saudara, kitab Yesaya ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama dari pasal 1 sampai 39 disebut Proto Yesaya, dan bagian kedua dari pasal 40 sampai 55 itu disebut Deutro Yesaya, dan bagian ketiga dari pasal 56 sampai 66 itu disebut Trito Yesaya. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca dalam pasal 55 ini masuk dalam kelompok atau bagian dari Deutro Yesaya, di mana ini sebuah nubuatan ketika umat ada di pembuangan di Babel. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, ketika kita mau mengerti dan memahami apa maksud dari pemberitaan firman Tuhan yang kita baca ini, di sini kita mendapati saudara-saudara bahwa ternyata di sini ada undangan dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pasti semua kita pernah menerima undangan. Entahkah itu undangan hari ulang tahun, undangan perkawinan, atau misalkan undangan 40 hari, dan undangan-undangan lainnya. Saudara, di sini pun merupakan sebuah undangan dari Tuhan bagi umat untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air." Jadi ini merupakan undangan dari Tuhan. Ayo, hai semua orang. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau tadi saya katakan bahwa firman Tuhan ini berbicara tentang undangan Tuhan, maka undangan Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Siapa yang diundang, saudara-saudara? Sangat jelas dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, "Ayo, hai semua orang." Ini undangan tidak pilih-pilih, saudara ya. Misalkan ada yang pilih ketika melaksanakan acara, ya, melaksanakan syukur, dia kurang pilih ke sana, mana tuh dia mau undang, mana tuh dia nyandak mau undang. Dalam pengertian bahwa undangan dari Tuhan ini nyandak jaga pilih orang, ya, baik orang kaya, orang miskin, semua diundang oleh Tuhan. Undangan dari Tuhan ini ditujukan kepada semua orang, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Bukan hanya orang kaya, tetapi juga orang miskin, orang buta, orang cacat. Untuk apa? Untuk menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini sangat jelas. Apa yang disediakan oleh Tuhan untuk menikmati, yaitu air, gandum, susu, dan juga anggur. Ini sangat jelas dikatakan, "Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Semua diundang, semua orang diundang oleh Tuhan untuk menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan air bagi yang haus, menyediakan
gandum bagi yang lapar untuk makan, menyediakan susu, tapi juga anggur, saudara-saudara, yang merupakan makanan pokok dari orang Yahudi. Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan marilah, datanglah. Namun saudara, ada yang mengabaikan undangan Tuhan ini. Bahkan ada juga orang yang menolak undangan Tuhan. Padahal Tuhan telah menyediakan semua untuk dinikmati secara gratis. Nyandak perlu bayar, saudara. Ini diberikan gratis. Tapi ada orang yang menolak untuk datang. Padahal ada undang semua orang. Namun ada juga yang mengabaikan undangan Tuhan ini. Malahan bukan datang untuk menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Malahan ada yang membeli sesuatu yang sia-sia. So kaluar doi, mar ternyata hal itu adalah sia-sia. Tuhan telah menawarkan sesuatu yang tidak dibayar, ni mau datang, saudara-saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Tuhan telah menawarkan, memberikan atau menyediakan air. Air ini adalah hal mendasar yang dibutuhkan oleh semua manusia, saudara-saudara. Siapapun kita pasti membutuhkan air. Tuhan telah menyediakan gandum. Gandum ini adalah makanan supaya hidup. Dan Tuhan telah menyediakan anggur, susu. Saudara yang diberkati Tuhan, anggur ini adalah makanan pokok orang Yahudi. Dan susu ini adalah makanan bayi supaya hidup. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun itu tadi yang saya katakan bahwa Tuhan telah menyediakan bagi semua yang diundang. Tetapi undangan Tuhan ini banyak yang menolak. Saudara, kadang juga undangan Tuhan di hari Minggu banyak yang menolak, banyak yang mengabaikan, ya. Sehingga kita melihat di gereja ada banyak bangku-bangku kosong, di kolom, di persekutuan, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, kom bapa, kom ibu, ya, banyak yang menolak undangan Tuhan ini. Semoga kita bukan bagian dari itu. Ketika kita diundang oleh Tuhan, maka kita akan datang untuk menikmati apa yang disediakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang disediakan oleh Tuhan ini saya memberikan contoh. Misalnya apa yang Tuhan sediakan yaitu air, ya. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Saudara, hanya orang yang haus yang menyadari bahwa dia butuh air untuk memuaskan dahaganya. Saudaraku, air dunia ini hanya akan membuat kita haus lagi. Sehingga kita benar-benar membutuhkan air yang berasal dari Tuhan. Supaya kita dipuaskan olehnya. Ingat saudara, cerita tentang Yesus dan seorang perempuan Samaria. Ketika perempuan ini akan menimba air. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus menawarkan kepadanya air hidup, di mana dia tidak akan haus lagi. Dan dia mau menerima tawaran Yesus. Dia mau menerima air hidup itu, supaya dia tidak haus lagi. Dia mau menerima air kehidupan yang akan memulihkan kehidupannya. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, kita memerlukan air kehidupan untuk memulihkan hidup kita. Sehingga apa yang Tuhan tawarkan ini saudara, di ayat 3 mengatakan bahwa sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menawarkan supaya kita mendengarkan
apa yang hendak Tuhan sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dikatakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara-saudara, artinya apa yang ditawarkan oleh Tuhan di sini tadi dikatakan sebuah metafora tentang air, tentang gandum, tentang anggur dan susu. Namun sebetulnya bagian firman Tuhan ini mau menawarkan kepada kita, mau memberikan kepada kita akan arti sebuah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, yang merupakan sebuah anugerah dan kasih karunia untuk kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ini, sesungguhnya di sini ada sebuah penawaran untuk menikmati, ada sebuah undangan untuk menikmati, untuk menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan secara gratis, secara cuma-cuma, secara gratis saudara. Dan ini adalah sebuah anugerah, ini adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun saudaraku yang diberkati, tapi ada orang yang menolak anugerah Tuhan ini. Ada orang yang mengabaikan tawaran Tuhan ini saudara. Padahal ini dikasih gratis, cuma-cuma, nyandak bayar saudara. Namun keselamatan ini juga dikerjakan nyandak gratis, ya. Butuh pengorbanan, dan hal itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud, di mana Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Hal ini juga dalam nubuatan Yesaya ini juga akan menggenapi kedatangan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, namun tadi yang saya katakan, ada orang yang menolak kasih karunia, ada orang yang mengabaikan anugerah keselamatan tersebut. Menolak keselamatan itu yang bagaimana? Bagaimana kita bisa melihat bahwa orang itu menolak keselamatan, menolak anugerah Tuhan itu? Kita bisa melihat dengan cara apa? Ada orang yang masih hidup dalam dosa, tidak hidup dalam pertobatan, berarti orang tersebut menolak anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan yang ada. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat, tadi saya katakan bahwa hanya orang yang sadar dia haus, dia butuh air. Kalau orang tidak menyadari bahwa orang ini haus, selamanya orang tidak akan datang pada Tuhan untuk menikmati air kehidupan yang disediakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Hanya orang yang sadar akan keberdosaannya membutuhkan kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tapi ada banyak orang yang belum sadar-sadar. Semoga dalam kehidupan yang kita jalani, kita adalah bagian dari orang yang sadar betul akan kasih karunia yang dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita, yang kita nikmati sampai saat ini, sehingga merespon anugerah keselamatan, merespon kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Makanya di ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara-saudara, setiap undangan itu ada batasan waktunya, betul enggak? Ya, karena ketika orang diundang, ya pasti ada undangan jam 3 sampai selesai. Jadi ada waktu selesainya saudara. Sehingga tadi saya katakan bahwa setiap undangan ada batasan waktunya. Jangan sampai saudara undangannya expire. Ya, makanya firman Tuhan bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada saat di mana Tuhan tidak berkenan lagi saudara-saudara. Contohnya umat Israel, ya, ketika Tuhan murka atas ketidaktaatan mereka,
sehingga mereka harus hidup dalam pembuangan di Babel. Ada saatnya Tuhan memberikan kesempatan, tapi ada saatnya Tuhan menghukum umat Yehuda. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka dari itu carilah Tuhan. Kalau selama ini kita sudah meninggalkan Tuhan, carilah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, namun kita yang meninggalkan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, mari orang cari Tuhan. Bagaimana proses mencari Tuhan? Saudara, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mau berubah. Ya, adalah orang yang mau mengubah kehidupannya. Makanya saudara, di ayat 7 bilang begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, carilah Tuhan. Artinya apa? Kita mau hidup kembali kepada Tuhan. Kita mau bertobat. Kita mau berbalik dari jalan kita yang salah dan kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Selama Dia berkenan, mari datang. Selama Dia mau ditemui, mari datang, saudara-saudara. Ya, Dia akan mengasihani kita. Dia akan memberikan pengampunan dengan limpah kepada kita. Ketika kita dalam keadaan yang berdosa, saat kita datang sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan itu di dalam kehidupan kita. Sejahat apapun kita, sedalam apapun kejatuhan kita, Dia akan memberikan pengampunan kepada kita ketika Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berbenah, untuk berubah, untuk mengubah cara hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu Tuhan mengundang semua orang berdosa untuk menikmati anugerah pengampunan yang berasal darinya. Tinggalkan jalan dan rancangan kita. Mari kita mau masuk dalam rancangan Tuhan, karena Tuhan punya rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, kalau dulunya kita tahu cerita ya tentang Petrus yang dulunya menjadi seorang penjala ikan, tapi diubah Tuhan menjadi penjala manusia. Kalau dulu menjadi penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Kalau dulu seorang pendosa, tapi sekarang sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Artinya apa? Tuhan mampu mengubah kehidupan kita, saudara-saudara. Makanya saudara, di ayat 13 mengatakan demikian. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, situasi umat Yehuda akan diubahkan. Situasi atau keadaan umat Yehuda akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya menderita akan menikmati sukacita dari Tuhan. Tuhan terlalu sanggup untuk mengubah keadaan hidup kita yang tidak baik menjadi baik. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, percayalah, Tuhan mampu mengubah setiap sisi kehidupan kita, asalkan kita mau menikmati apa yang disediakan Tuhan, yaitu keselamatan. Kita mau datang ketika Tuhan mengundang kita untuk mau masuk dalam rancangannya, karena rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam apa yang Tuhan janjikan di tengah-tengah kehidupan kita, karena Dia Allah yang terlalu sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat firman Tuhan mengatakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita harus pegang firman Tuhan ini, dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh memberkati kami. Dan biarlah senantiasa lewat firman Tuhan ini kami akan mampu mengerjakannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang telah mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa kembali. Shalom, damai di hati.